dan semua orang kayak ngeliatin aku kayak ini ada apa ya, semua orang kenapa ngeliatin aku. Terus iya mama lagi di rumah sakit. Hah kenapa? Wah itu aku pecah sih nangis kayak oh my god, kayak begitu menyakitkan gitu caranya. Aku kan kayak punya pergumulan sendiri kan, kayak why Tuhan gak sayang dong sama kita. Iya kan, sampai akhirnya aku dimana bisa menyalahkan Tuhan. Katanya kamu Tuhan, kamu hebat, kenapa ngasih cobaan seberat ini? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Andrea, lu tadi sempat bilang kalau misalnya khawatir juga bokap nyokap mikirin lu juga. Lu sendiri anak tunggal kan? No, aku anak bertiga. Sebenarnya aku tuh Bertiga? tiga saudara. Oke. 3 saudara, adik aku yang paling kecil itu meninggal umur 9 tahun, kecelakaan. Oh no. Terus ini aku jarang sih cerita ke orang-orang karena kan nggak ada yang nanya juga kan anak keberapa dan segala macam, jadi aku nggak pernah sharing. Dan aku sekarang berdua sama adik aku. Oke. Dan semuanya perempuan. Oke. Oh man, gila, dan nggak tahu ya ngerasain sebagai orang tuanya Andrea gitu ya, yang mungkin pernah ada trauma anaknya yang umur 9 tahun meninggal, dan habis itu sekarang kemarin itu Andrea sempat masuk ke rumah sakit juga gara-gara COVID. I don't understand how mereka bisa nggak gila gitu maksudnya. Aku juga agak amazed sih sama mama papa aku, kayak mereka berdua tuh kalau yang aku lihat dari dulu aku kecil tipe orang yang selalu berserah kayaknya. Lebih kayak ya udah kita berusaha yang terbaik di dunia seperti apa, tapi balik lagi nanti kan semuanya Tuhan yang memutuskan. Jadi ya kalau mama papa khawatir kamu seperti apa, ya nanti mama cuma tinggal berdoa, Tuhan pasti ngasih jalan. Dari dulu tuh aku selalu dengar mama papa aku ngomong kayak gitu. Jadi mungkin aku yakin mereka pasti ada rasa takut kan, khawatir, tapi mereka udah tahu jalan keluarnya, sepertinya ya. Jadi pada saat itu mereka lebih banyak menenangkan aku daripada kayak nanyain, gimana kabarnya, gimana, apa yang kamu rasa. Kadang kan kalau orang panik kan, gimana sakit gak sih, gak apa-apa. Tapi kalau ini mama lebih kayak ya udah banyak berdoa supaya diberi kesembuhan, semoga kamu gini-gini. Jadi kayak lebih menenangkan sih keluarga aku. Wow. Dari bokap nyokap sendiri itu mereka emangnya kayak gimana ya? Kok bisa sekuat ini gitu? Gue justru jadi penasaran, dan maksudnya how old were you pas adik meninggal? Aku kalau nggak salah SMP kelas 3. Oke. Namanya siapa ya adiknya? Namanya Happy. Makanya dia selalu happy, sekarang udah sama Tuhan Yesus, jadi kan happy, always happy. Yes, always happy. So you were umur SMP? Iya, SMA? aku SMP. SMP. Adik aku itu dia kelas 3 SD, adik aku yang kedua Adela itu umur ya kelas 6 SD kalau. Oke. What happened? Sorry kalau misalnya ini. Jadi kalau aku sebenarnya nggak tahu cerita pastinya, karena pada saat itu aku sekolah lagi ekskul. Right. Terus adik aku pulang sama Happy, Adela pulang sama Happy naik mobil angkutan karena mama papaku kan kerja kan. Jadi dia pulang naik mobil angkutan. Terus habis itu adik aku lagi bayar, si Adela gak tahu gimana ceritanya adik aku tuh nyebrang katanya. Dan saat yang bersamaan ada mobil box begitu. Jadi kecelakaan. Pas aku pulang dari ekskul itu udah agak siang. Aku ingat banget jalan kaki dan semua orang kayak ngeliatin aku kayak ini ada apa ya, semua orang kenapa ngeliatin aku, kayak ada apa. Sampai akhirnya aku sampai rumah sendirian kan, tiba-tiba ada telepon, aku angkat, terus mama aku bilang, mama di mana? Iya mama lagi di rumah sakit. Hah kenapa? Ya ada adik kan kecelakaan, jangan panik dulu ya. Oke, aku bilang ya udah aku kesana. Ya nggak mungkin nggak panik kan ada di rumah sakit ya kan. Terus habis itu kayak ya udah aku samperin, aku di mana, nggak apa-apa aku naik angkot aja ke sana gitu kan. Terus ternyata tenang, tarik nafas dulu, dia udah nggak ada ya. Wah itu aku pecah sih nangis kayak
oh my god, kayak Mmm. kenapa bisa ya? Kenapa aku harus eskul ya? Kenapa Mmm. aku nggak pulang sama mereka gitu? Mmm. Itu yang kayak jadi, perdebatan di diri aku sampai akhirnya sebenarnya sampai beberapa belakangan gimana ya, sampai Mmm. besar sekarang kayak aku masih ada rasa guilty kayak, "Kenapa sih gue harus ekskul, kenapa gue nggak nemenin?" Gitu, Mmm. gitu. Oh, masih pergumulan itu? Maksudnya masih that Mmm, guilt masih ada? Guilt masih, kalau itu Belum hilang, ya gimana cara let go atau let go-nya after aku lulus SMA. what happened? Karena aku ngerasa di situ kan kayak mama aku selalu stres, kayak ya wajar lah orang tua kehilangan It's the biggest anaknya, nightmare. ya kan. Ya, Kalau nggak salah dulu pernah dengarnya mendingan mamah yang nggak ada daripada anak yang nggak ada, of ya course. kan. Nggak ada orang tua yang pengen lihat, kuburan anaknya Menguburkan, ya. sendiri, anaknya. Nah gitu. Di situ aku ngelihat mamah aku stres dan segala macam. Wah, kayak, aku ngelihat orang depresi itu pertama kali adalah mamah aku. Mmm. Dan aku lihat di situ betapa sabarnya papa aku buat ngadepin mamah aku, eee, di segala kondisi mamah aku. Wow Mereka kayak berdoa bareng, sampai akhirnya mau wow. saling menguatkan satu sama lain, terus kayak, wow, gitu ya, hebat banget mereka gitu. Mmm. Tapi di sisi lain aku kayak terus yang namanya, walaupun ngelihat keluarga yang menurut aku secara kalau, apa ya, dilihat bahagia, cuman dari sisi aku kan kayak punya pergumulan sendiri kan, kayak why, Of course. kenapa gua nggak pulang, kenapa gua harus eskul, kenapa kalau misalkan seandainya gua nggak eskul, pasti Ya mungkin dia nggak akan meninggal. ya, Ada kayak mulai nyalahin, tau gak sih situasi, fase-fase ya. situasi yang kayak nyalahin, sampai akhirnya aku di mana bisa menyalahkan Tuhan. Uh, Mmm, Tuhan, kalau misalkan Tuhan sayang sama keluarga kita, kenapa ngasih cobaan ya seberat ini? seberat ini. Seberat ini. Dan kenapa harus mama aku? Dan kenapa, berarti Tuhan ngasih istilahnya merenggut orang yang kita sayang. Ya, Berarti Tuhan gak sayang dong sama kita, ya, iya kan? Itu aku anak masih istilahnya dari, ya masih kecil lah, masih sekolah ya walaupun gak kecil-kecil banget, ya tapi SMP ke SMA, ya. iya. Terus udah gitu kayak aku bilang, mmm Tuhan, kalau misalkan emang kamu hebat ya, kalau misalkan kamu ada, kayak aku tuh mulai menantang Menantang, Tuhan gitu kan. ya. Ya, kamu tunjukin dong kuasa kamu. Kenapa kamu bisa, katanya kamu Tuhan, kamu hebat. Kenapa kamu ngambil anak kecil yang nggak Nggak salah salah apa-apa. apa-apa dan begitu menyakitkan gitu caranya. Ya. Kenapa nggak kalau misalkan emang mau lagi tidur, kayak lagi bahagia, kayak lagi apa gitu kan. Ini Mmm. kenapa harus dia merasakan sakit. Tapi di situ kayak, Tuhan ngasih jawaban ke aku setelah aku cukup dewasa pada saat itu kelas 3 SMA, Mmm. "Aku cuman pengen keluarga kalian itu sepenuhnya berserah sama Tuhan, berserah sama aku," dia bilang gitu. "Apa yang terjadi, apa yang aku berikan, eee, apa permasalahannya, kalian akan tetap bisa selesaikan." Dan aku yakin setelah SMA itu yang tadinya aku bandelnya setengah mati, Mmm. aku bisa lebih dekat sama keluarga aku, Wow. bisa kayak, ngelihat, oh keluarga gue tuh bahagia loh, oh Mmm. keluarga gue tuh keluarga yang happy loh secara, Mmm. orang tua yang membahagiakan loh, Ya. walaupun mereka sibuk dengan kerjaannya masing-masing, tapi mereka tetap ada loh sama ini. Apa sih yang kamu cari? Kenapa sih kamu nggak bersyukur sama apa yang kamu Wow. punya gitu? Mmm. Sampai akhirnya aku bilang, "Oke, maafin aku karena, mungkin aku telah istilahnya kayak mencobai Tuhan dengan Ya, mempertanyakan mempertanyakan. segala pertanyaan yang aku tanyakan itu." Karena aku, satu ya aku ngerasa sakit, Ya. tapi aku bilang sama Tuhan juga, "Tuhan, tapi aku belum bisa hilang kayak gimana rasanya kalau misalkan iya aku berserah padamu, tapi rasa sakit di hati aku belum hilang 100%, aku masih Mmm. menyalahkan diri aku sendiri. Ya. Apakah itu hal yang wajar?" Wow. Terus, seiring jalannya waktu, eee, Tuhan tuh kayak ngasih lihat ke aku,
ini loh kayak, betapa besarnya kasih dalam satu keluarga. Kalau kamu disakitin sama orang lain, kamu harus bisa melindungin yang lain. Kalau kamu nggak enak kan rasanya kehilangan, kenapa kamu tidak menjaga keluarga kamu secara utuh? Maksudnya Mmm, kayak, ya jaga aja, mmm, sebisa mungkin, sesusah apapun ya kalian harus bareng-bareng. Di ya, situ sih, karena pada saat itu aku kayak, kenapa sih orang tua sibuk banget yang segala macam." mmm, Dengan pemikiran anak pada ya, umumnya nggak sih? Kayak ya, terus sampai akhirnya ya udah akhirnya mungkin, salah satunya Tuhan mendekatkan aku sama lebih dekat lagi sama keluarga, di sisi lain aku kayak mulai dekat sama Tuhan, walaupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya, sebenarnya kita belum bisa tentu jawab. ya, Tuhan nggak kayak, "Ini loh Andrea, makanya kamu apa," kan nggak mungkin kan Tuhan kayak ya, gitu kan. Tapi mungkin dengan sign-sign-nya Tuhan yang mmm, aku harus pelajarin atau, dengan gimana pun caranya supaya aku bisa mendengarkan Tuhan jauh lebih banyak gitu, supaya mmm, bisa mendekatkan diri sama Tuhan. Di situ kayak sedikit demi sedikit luka aku terobati mmm, dengan hadirnya kasih-kasih yang aku terima jauh lebih besar dari keluarga aku. wow. Kalau misalnya Andrea aja itu yang tidak ada di situ, lagi ekskul, itu tetap ngerasain guilty, apalagi Adela ya, yang ada Yes, di true, situ gitu. heeh. How did how did the family, maksudnya gila sih, kayak dari bokap nyokap sendiri untuk pertama make sure kalau mereka tidak menyalahkan Adela, karena dia Orang yang ada di depan pada saat kejadian itu. itu, Yes, guilty-nya itu beribu-ribu kali lipat. heeh. Dan aku ngerasa kayak aku yang nggak ada aja aku ngerasa iya benar kamu Dan bilang dia kelas 6 guilty-nya. SD juga saat Iya, itu, heeh, she's still a little girl, a little iya, child yang ini juga, dan of course orang tua sendiri yang pasti juga ngerasa guilty juga, the guilt is just horrible gitu. iya. Pernah ngomongin nggak ini? Maksudnya gimana caranya akhirnya bisa healing dari rasa bersalah tersebut gitu? Sebenarnya kalau aku sih nggak terlalu ingat ya, tapi pada saat itu yang aku ingat adalah kita akhirnya pindah ke rumah atau ke daerah baru Mmm, bareng-bareng. Dia bilang, "Oke, kita mulai sesuatu hidup yang baru. Kita tidak melupakan, tapi mmm, kita keep kenangan itu. mmm, Tapi kita bikin kenangan yang baru yang jauh lebih, maksudnya lebih menyenangkan." ya, Di situ aku lihat peranan papa aku, betapa sabarnya dia buat ngadepin mama yang depresi berat karena dia pasti, ngerasa bersalah kan, pasti, sibuk sebagai orang tua tidak bisa kayak mmm, melindungi anaknya. mmm, Di situ aku lihat kayak papa support mama yang selalu ada, kayak kasih walaupun dia kalaupun lagi pusing atau apa nyoba ngelucu gitu walaupun sometimes yang mmm. kayak kita cuman gitu. Tapi That ya joke, that's ya, my dad gitu kayak, itu that's the power of dad jokes, iya, guys. dad joke ya Hmm, banget. Tapi kayak, iya dari situ setelah kita pindah kita makin ngerasa makin dekat dan bisa lebih share, ngeluarin apa yang kita rasa lebih dari sebelumnya. Karena sebelumnya mmm, kan kita masing-masing kan, kayak betul. Sekarang adik aku lebih sendiri real iya gitu ya? lebih real kayak bisa bahkan aku bisa ngomong gini ke adik aku, "Hey, gimana kamu hari ini rasanya sekolah atau apa?" Gitu. Bisa lebih ada sharing session Oh, walaupun wow. ya walaupun nggak banyak karena kan kita dengan kondisinya masing-masing, sekolahnya juga beda-beda gitu kan. Jadi kayak ada waktu buat lebih ngobrol, lebih lebih intens gitu. Ya, Aku ngerasa kayak support di family itu impact-nya besar banget sih. ya, S eee, Kayak yang penting kita bisa ngeluarin apa yang kita rasa selama di keluarga, enak atau nggak enak, mmm, menurut aku itu penting banget. itu sehat. Sehat, iya. Mmm, mmm, Seenggak enakannya kayak misalkan, "Dek kamu tuh lagi nyebelin banget ya." Misalkan gitu, ya, kayak mungkin buat adik kita, dia tidak sadar buat ngelakuin itu, dan tapi ternyata dia punya impact yang kayak, "Oh ternyata impact dari gua ngelakuin hal ini tuh banyak ya." mmm, Itu kan harus diomongin kan, betul, walaupun dia kadang-kadang, "Ya apaan sih?" Gitu, tapi setelah itu kayak besokannya kayak, oh udah jauh lebih baik, kayak misalkan ke mmm, aku juga kayak, "Kak lu tuh kayaknya bossy banget sih," gitu. ya, Iya ya. Ya walaupun kayak, "Enggak," gitu kan, walaupun walaupun enggak, tapi
Actually there is some truth in it. Gitu. Iya, sama kadang-kadang kita ke orang tua juga kan kita nggak bisa ngeluarin apa yang kita rasa kan. Karena kalau di angkatan aku gitu, terutama kan kalau anak-anak zaman sekarang lebih aware ya sama yang kayak boleh ngeluarin apa yang dirasa supaya Opini mereka opini mereka benar-benar appreciate sama orang tuanya. Kalau zaman dulu kita kayak ngeluarin. Itu zaman gue banget by the way. Gue itu sama bokap nyokap gue itu opini gue itu di sorry angkatan lu kayaknya generasi boomer sih kayaknya ya. Sama bokap nyokap gue juga kayak gitu. Iya jadi kalau ngomong sama orang tua tuh harus sopan gitu kan. Gak bisa ih mama kalau gini itu yang ada kita bisa dimarahin kayak langsung gitu. Tapi setelah kejadian itu mama papa aku kayak lebih terbuka untuk ngobrol, ngedengerin opininya anak-anaknya apa yang mereka rasa sampai sekarang. Wow. I think ketika kita sebagai orang tua tahu bahwa kita bukan orang tua yang sempurna, udah nggak perlu lagi deh pencitraan sebagai papa mama yang sempurna dan tahu semuanya. Akhirnya dari situ kita bisa lebih appreciate masukan-masukan dan I mean you know itu yang terjadi sama gue sama keluarga, gue sama istri gue sama anak-anak gue juga gitu, karena gue kayak anak gue sering banget mengingatkan kesalahan-kesalahan gue di masa lalu gitu. Jadi akhirnya dan lebih gilanya lagi mungkin karena mereka ini ngomong dari nyokapnya, gue ngerasa Viola itu orang yang wisdomnya itu tinggi banget gitu. Jadi kadang-kadang tuh nular ke anak gue dan kadang-kadang anak gue ada benernya juga gitu. Kayak, untung lu bener. Iya kalau zaman gue nih kayak moceng bro. Iya, tapi mungkin karena dulu aku ngerasa didikan didikan mama papa aku lumayan keras. Jadi aku berusaha sedemikian rupa, aku banyak hal positif yang diajarkan, tapi kita juga kan beralih ya zamannya ya, berusaha sedemikian mungkin kayak mungkin apa yang kita nggak suka ya jangan kita terapkan sekarang. Of course. Walaupun aku masih belum ada anak kan, jadi at least kita punya pembelajaran bagaimana cara untuk mendidik anak walaupun nggak secara textbook nggak ada gitu kan. Right. Karena kan itu kan yang aku tahu setiap orang akan berbeda dan pengalamannya masing-masing gitu. Tapi yang aku bisa tangkap adalah dari mama papaku, aku tahu mereka bukan orang tua yang sempurna. Tapi mereka berusaha sempurna dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya apapun itu. Dan sebaliknya juga pastikan kalau anak-anaknya juga akan ya gak sempurna juga gitu. Dan umurnya juga pengalamannya gak sebanyak mereka, berusaha memberikan yang terbaik. Tapi kalau ngelihat apa yang tidak baik dari orang tuanya bukan berarti dia harus membenci. Tapi harus bisa belajar untuk memilih dan memilah mana yang bisa dia pakai, dia terapkan untuk hidupnya dia selanjutnya. Kalau aku mikir ya. That's so good. Gue penasaran kenapa lu tidak meninggalkan Tuhan ketika kejadian tersebut, dan kenapa nggak sekeluarga meninggalkan Tuhan karena apa yang terjadi sama Happy gitu. Mama aku sama papa aku kalau adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kayak mereka benar-benar ngedidik aku harus berdoa terus ke gereja gitu. Meanwhile akunya masih badung. Pada saat it's okay, sama gue juga kok. Gue kalau ke gereja pun juga kadang-kadang mikirin kayak abis ini mau makan apa ya gitu kan. Bener banget. Enak banget nih abis ini di gereja besok ada jajanan ini nih. Iya itu maksud aku kayak pada saat itu kayak aku masih belum bisa seintens kayak sekarang gitu. Kan kayak. Tapi aku ngerasa kayak karena aku punya gambaran, maksudnya punya contoh yang menurut aku baik. Jadi sekarang aku bisa menerapkan hal yang baik itu juga di hidup aku. Kayak gimana ya cara menyayangi Tuhan tuh dan berserah dan ikhlas. Itu aku belajar 100% dari keluarga aku. Pernah nanya gak kenapa mereka, maksudnya gini, of course ini adalah pemikiran yang salah. Tapi kayaknya
bokap nyokap kalau misalnya dari deskripsinya Andrea, mereka adalah orang yang rajin ke gereja tiap minggu, mereka berdoa, mereka berserah, mereka telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi di saat Tuhan tidak bisa melindungi anaknya, kayak I know this sounds very transactional, tapi kita kan mempunyai harapan itu ya. Iya. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, boleh dong Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Kenapa ketika hal tersebut terjadi, gue mungkin akan bertanya sama diri gue sendiri gitu, apakah gue akan meninggalkan Tuhan gitu. Walaupun gila itu nightmare banget buat gue, and of course gue selalu doa untuk perlindungan buat anak-anak gue gitu. Jadi kalau misalnya pernah ngobrol kah sama bokap nyokap gitu, kenapa mereka gak pernah meninggalkan Tuhan dari ketika hal tersebut terjadi gitu? Mama papa sih selalu bilang sama aku, kayak apapun yang terjadi di dunia ini, itu pasti akan semuanya sesuai kehendak Tuhan. Ya kan? Semua sesuai dengan rencana Tuhan. Yang menurut kita kadang gak enak atau menyakitkan, tapi belum tentu itu hal yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau kata mama, pasti Tuhan udah kasih rancangan yang terbaik yang kita gak pernah tahu dan gak pernah kita pikirin untuk kita di depan sana. Walaupun ya itu balik lagi rasanya gak enak. Tapi ya mama percaya banget sama papa, semuanya apa yang terjadi atas kehendak Tuhan. Aku hamil itu masuk ke bulan keempat, dan ternyata katanya di luar rahim katanya. Tapi kenapa 3 bulan sebelumnya normal-normal aja? Aku ngerasa kayak kok sesek ya. Aku pas sadar-sadar udah digotong Bimo, mataku udah putih ke atas, udah gak sadar sama sekali. Dan dokter bilang ini kemungkinan hidup aku cuman 30%.